Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kasus COVID-19 terus melonjak di wilayah selatan Amerika Serikat, terutama di negara bagian Florida, yang jumlah kasus positifnya sudah melebihi negara bagian New York. Sementara di Texas, rumah sakit setempat kewalahan untuk menampung membanjirnya pasien COVID. Suasana suram menyelimuti negara bagian Florida yang kini mencatat jumlah kasus COVID tertinggi kedua di Amerika setelah California. Jumlah ini bahkan melebihi kasus COVID di New York yang sebelumnya menjadi epicentrum pandemi. Lebih dari 50 rumah sakit di Florida dilaporkan kekurangan kapasitas tempat tidur di ruang perawatan intensif atau ICU. Rumah sakit di Texas juga dibanjiri pasien COVID dan situasinya sangat buruk, sehingga sejumlah pasien harus dipindahkan dari Rumah Sakit El Paso ke rumah perawatan lansia sebagai unit perawatan COVID. Jumlah pasien rawat inap mencapai tingkat tertinggi di 16 negara bagian, sementara di 9 negara bagian mencatat tingkat kematian tertinggi. Di Louisiana, tenaga medis ikut membantu karena rumah-rumah sakit sudah mencapai kapasitas maksimal. Dengan kasus COVID melonjak di 37 negara bagian Amerika dan Washington DC serta Puerto Rico, Koordinator Tanggapan Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx, meminta warga agar tidak pergi ke bar, tidak melakukan pertemuan dalam kerumunan besar, dan agar selalu mencuci tangan. Hingga Minggu pagi, kasus COVID yang terkonfirmasi di Amerika sudah mencapai hampir 4,2 juta, dengan korban meninggal lebih dari 146.000 orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah pendekatannya dalam menangani COVID-19 dengan kembali menggelar jumpa pers harian. Salah satu pesan yang disampaikan Presiden Trump adalah ajakan kepada warga agar menggunakan masker dan tidak lagi menganggap remeh pandemi virus corona. Sempat absen 3 bulan, pekan lalu Presiden AS Donald Trump kembali menggelar pengarahan harian terkait COVID-19 dari Gedung Putih. Setelah berbulan-bulan menolak dan menganggap remeh penggunaan masker, Trump memasang fotonya menggunakan masker dan menyebut hal tersebut patriotik. Ia juga mengajak warga AS menggunakan masker. I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Trump juga membatalkan konvensi besar-besaran Partai Republik yang sebelumnya dijadwalkan selama 4 hari di Jacksonville di negara bagian Florida akhir Agustus mendatang dengan alasan, The timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare-up in Florida. lonjakan kasus yang terpantau di negara-negara bagian yang melonggarkan PSBB lebih awal juga menurunkan angka dukungan bagi penanganan pandemi yang dilakukan Trump. That it's creating even more problems for him as the pandemic flares, including now in areas where Republican governors have taken his cues, opened things up, and now they're starting to see terrible problems with the pandemic, and that makes his job much harder. 4 bulan jelang pemilihan umum AS, jejak pendapat Gallup menunjukkan Presiden Trump tertinggal 13 poin dari lawannya Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Jejak pendapat lain dari ABC News dan harian The Washington Post menunjukkan 64% warga Amerika tidak menyetujui cara Trump menangani pandemi COVID-19. Demikian laporan tim VOA. Kasus COVID yang melonjak di negara bagian California membuat pembatasan berbagai kegiatan bisnis diperketat lagi. Salon rambut misalnya bisa beroperasi, tapi hanya boleh melayani klien di ruang luar seperti di trotoar atau lapangan parkir. Perlu waktu dan upaya ekstra, tapi pemilik salon tak jauh dari San Francisco, negara bagian California ini, senang karena bisa menerima lagi pelanggan. It's hard and stressful. So it's going to take about an hour every day to set up, and it's going to take about an hour every day to take down. And it takes multiple people to do it. Gubernur Gavin Newsom memberi celah bagi salon untuk beroperasi di luar ruangan, misalnya di trotoar, garasi, atau lapangan parkir dengan pembatasan sosial. I was excited. I was like, I can finally get my hair cut because they keep opening and closing all these things, and I usually get my hair cut like once a month. Di Los Angeles, seorang pemilik salon juga lega. For me, I want to stay in business because if we're going to be on lockdown for 80 more months, we're going to have to shut down. Financially, we're not going to be able to do it. Oh, I think it's fine because we're far apart and I don't have any other clients here. It's far better than going to the grocery store where you're in closer proximity to people and touching things other people have already touched.
Tapi tidak semua salon merasa nyaman buka kembali dengan protokol baru ini. We're looking at 100-degree days, which puts us at risk as well as our clients. Sementara di San Diego, seorang pemilik salon menyayangkan pembatasan atas penggunaan zat kimia, bahkan shampoo. 90% of my income is chemical services. Shampoo dan juga pengering rambut umumnya juga masih dilarang di sejumlah wilayah yang kembali membolehkan salon buka. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Doni Kairupan, yang belajar langsung cara membuat martabak manis di Manado. Doni kemudian merintis martabak Papa Don NYC di Queens, New York, yang ikut menyumbangkan martabak manis kepada para tenaga medis dan petugas pertolongan pertama di masa pandemi ini. With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic, we felt the need to help our community. And that is how we came up with the Papa Don Care campaign and donated our martabak to essential workers all across New York City. Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan. The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors. We are part of the community. Our brand represents the community. Sikap positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado. Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi. That's so good. Man, with some coffee or some milk, so good. Even water, like, it's just amazing. Dari Queens, New York, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.